Ada di Jatiwangi, tepatnya di Desa Andir, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka. Kita kali ini lagi kopdar, lagi andon ngopi di rumah Kang Eman Awi, desainer sekaligus apa? Arsitek bambu. Salah satu ahli bambu dari Majalengka. Kita kali ini kopdar sekaligus studi banding. Karena desa saya, tanah kelahiran saya, asal muasalnya itu kepanggilnya Jimbert. Jadi Jimbert itu asal muasalnya Barongan Pring. Barongan Pring. Jadi Barongan Pring itu sekumpulan bambu. Serumpun. Satu rumpun bambu. Nah, karena asal muasal Jimbert itu dari bambu, makanya kita main Eman. Sekaligus punya tujuan, punya cita-cita mengembalikan ke habitat semula. Jadi ya, Jimbert itu kembali harus identitas ya? Iya. Ditanamin lagi bambu dari berbagai macam bambu. Insya Allah nanti kita tanam bambu-bambu dari bambu A sampai Z. Ya, mungkin kalau gitu nanti kita bantu ke guru saya di Bogor, mungkin di Yayasan Bambu Indonesia. Nanti kita kalau untuk studi banding saya siap membantu. Itu ke maha guru saya Abah Jatnika, seorang maestro bambu sekaligus guru saya. Nanti di sana ada banyak varian bambu, sekitar 70 varian bambu. Gila, bayangkan 70 bambu. Kalau studi banding saya siap membantu. Jelaskan kategori bambu Kang. Ya, nah, untuk kategori bambu secara fisik terbagi 3 bagian, yaitu haur, bulu, dan krisik. Haur yang batangnya gede, luas dagingnya tebal, itu haur. Kalau untuk krisik yang batangnya kecil, daunnya juga kecil. Seperti itu contoh tadi. Nah, ini krisik belakang. Nah, itu krisik namanya. Kalau untuk tipe bulu itu yang ruasnya panjang, dagingnya tipis, lubangnya besar. Itu seperti tamiang contohnya. Kategori bulu. Nah, ini ada di sini. Ini ada varian bambu. Nah, udah dokumen saya. Nah, ini bambu kapus atau tali. Nah, ini bambu wulung atau bambu hitam. Nah, ini masuknya haur. Nah, ini haur. Nah, ini haur koneng. Koneng itu ada haur koneng, ada buluh koneng. Nah, ini krisik Jepang yang kita bilang pring gandani ya. Ya. Yang suka di taman-taman. Nah, ini krisik leweng. Nah, ini bitung juga ada, bitung sembilang ada. Nah, ini cangkore, ini krisik kategorinya, krisik cangkore. Nah, ini bambu botol atau bambu nagin. Kalau di Thailand biasanya bambu Buddha. Ada contohnya situ. Nah, ini gombong langka, ini termasuk ini habitatnya di Gunung Salak ya, di Sukabumi Bogor. Gombong koneng, bambu surat tapi koneng. Nah, ini haur ampel, banyak lah, bambu ori. Nah, ini haur gerang, haur tapi ada durinya, ampel tapi ada durinya. Nah, ini rambat hijau. Nah, ini kalau bambu rambat ini. Nah, yang ini bisa merambat sampai kemana aja tergantung medianya. Rambat terus, batangnya kecil, paling sekitar diameter 1 cm lah. Nah, ini bitung sari. Ini bitung sari hampir mirip seperti rotan. Nah, jadi nggak ada lubangnya. Biasanya untuk bahan-bahan rangka sepeda ini kayak pakai bitung sari. Nah, ini krisik sari. Nah, ini kategori krisik. Bambunya, daunnya kecil, batangnya juga kecil. Nah, ini krisik koneng. Tangkainya koneng, tapi ini daunnya kecil. Ini batangnya. Yang bambu ampel. Nah, ngulung bambu ampel, bambu ori tadi udah. Nah, ini margadani lebih besar dari krisik air. Nah, ini krisik cai ini. Nah, ini kan lebih besar ini. Ini krisik air. Ini margadani lebih gede dari ini. Nah, kalau ini buluh koneng yang tadi saya bilang itu kan haur koneng. Ini buluh koneng. Jadi bambunya ruasnya panjang, dagingnya kecil, tapi koneng. Nah, ini bitung sari sama udah. Nah, mungkin itu yang saya dokumentasikan. Terima kasih. Pirang-pirang pring. Ya. 70 macam. Katanya 200. Ya, total di Indonesia, di endemik Indonesia ada 200 spesies varietas. Kalau bayangin 200 lebih. Kalau udah saya pernah temu di tempat Yayasan Bambu Indonesia sekitar ada 70 varietas.
nanti kita dikit-dikit nyari bibit, mungkin di halaman balai desa ya Nas ya, nanti kita akan tanam ya, ditanam di pelataran mangga, paling di pot lah setidaknya, buat mengenal, terutama ya kalau jimpret itu bambu ori. Nanti kita cari bambu ori, memang masih banyak di Indramayu, tapi di jimpret, di Bunder Jimpret sudah nggak ada. Adanya di hutan Cikawung. Hutan Cikawung masih banyak. Ya jangan dulu banyak bermimpi, tapi nanti kita berusaha menjadikan jimpret menjadi apa ya? Menjadi penghasil bambu. Penghasil karena bambu itu bisa dikatakan lebih cepat ya pertumbuhannya. Dari mulai menanam sampai panen sekitar 5 tahun itu sudah nyampe panen bisa. 3 sampai 4 tahun itu normal dari kan ada teknik penanaman cara cepat, ada kultur jaringan, ada segala macam ya. Tapi untuk normalnya sampai 5 tahun udah bisa panen. Kita ngopi mana? Ngopi akar pring. Kenapa orang kenapa orang nenek kakek kita tidak mudah terserang penyakit gula? Karena mungkin dari mulai pengolahan beras sampai menanak nasi berasal dari bambu, sehingga kadar gula yang ada di nasi itu terserap sama bambu itu. Kenapa alasannya itu? Salah satu rahasianya itu aja. Kalau di dusun bambu tuh lengkap gitu. Iya. Lengkap lah ya dengan bambu. Itu paling orang teman saya tuh yang saya tahu. Tapi sekarang Pak Dimar itu yang teman saya yang dulu di Sukawarta itu sekarang